Lubang hitam mengoyak bintang-bintang raksasa. Bintang pulsar berputar luar biasa cepat dan memancarkan energi yang kuat. Nebula warna-warni dengan kembang api bintang yang baru. Galaksi dengan berbagai warna dan ukuran. Semua ini ditemukan dalam jagat raya kita. Tapi jagat raya tidaklah tanpa batas. Semesta punya batas, semacam dinding, dan di luarnya ada ketiadaan mutlak. Saat ini kita akan mengadakan perjalanan menuju dinding itu. Tapi pertama-tama, alam semesta kita seperti boneka Matryoshka. Kalau kamu membukanya, ada yang lebih kecil di dalamnya, yaitu galaksi. Di dalam galaksi ada boneka yang lebih kecil lagi, yakni tata surya kita, dan boneka terkecil adalah bumi. Masing-masing boneka ini punya batas yang akan kita lewati. Untuk itu, kita butuh pesawat antariksa yang besar. Pesawat ini juga harus bisa bergerak 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kamu memasuki pesawat dan menyalakan mesinnya. 100 km di atas permukaan laut adalah perbatasan pertama kita. Itu 10 kali lipat ketinggian terbang pesawat penumpang. Titik ini disebut garis Kármán. Garis ini memisahkan atmosfer bumi dengan luar angkasa. Sekarang kita terbang lebih jauh menuju tepi tata surya. Kita menyalakan mode hyperdrive dan terbang melintasi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita menempuh jarak 100 unit astronomi. 1 UA setara jarak dari bumi ke matahari. Dan inilah batas tata surya kita, heliosfer. Di sini, kecepatan angin surya turun dengan cepat. Pertama, angin turun dari 1.000.000 km per jam menjadi setara kecepatan suara. Lalu ada lapisan yang disebut heliopause. Disinilah angin surya hampir lenyap. Lalu, pesawat kita mengalami gelombang haluan. Disinilah kita merasakan angin antar bintang yang bertabrakan dengan batas tata surya kita. Saat melewati batas ini, kamu berada dalam kegelapan ruang antar bintang. Dan di sini, kamu bisa menemukan 2 objek buatan manusia yang melakukan perjalanan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, Voyager 1 dan Voyager 2. Voyager 1 melintasi perbatasan itu pada tahun 2004. Voyager 2 melakukannya di tahun 2007. Probe antariksa ini mengungkap bentuk heliosfer tidak bulat sempurna di sekeliling matahari. Batas selatannya 10 UA lebih dekat ke matahari dibanding batas utaranya. Nah, kita sedang bergerak di ruang antar bintang dan akan segera mendekati dinding batu di sekeliling tata surya kita. 200.000 UA ke depan, dan inilah dia. Dinding batu ini adalah awan Oort. Sebenarnya, ini adalah kumpulan asteroid yang mengelilingi dunia kita. Para ilmuwan berspekulasi awan Oort mungkin adalah sumber komet dan meteorit yang jatuh ke bumi. Tapi batuannya sangat jarang sehingga kita bisa terbang dengan mudah di sela-selanya. Sekarang kita berada dalam kegelapan total. Lebar Bima Sakti sekitar 106.000 tahun cahaya. Akan butuh miliaran tahun untuk menempuh jarak itu dengan roket konvensional. Tapi kamu terbang dengan kecepatan maksimal. Dengan piawai, kamu melewati berbagai bintang dan planet seolah-olah berada di arena balap. Dan dalam beberapa menit kamu sampai di tepi galaksi kita. Tidak ada lagi angin antar bintang. Yang kamu lihat hanya titik-titik terang di kejauhan. Titik-titik ini adalah galaksi besar. Kita harus melihat peta untuk membuat rute ke ujung alam semesta. Kamu ada di sini, di dekat galaksi Bima Sakti. Ini adalah bagian dari gugusan galaksi yang dinamakan Super Gugus Laniakea. Objek raksasa ini seperti jalan kecil di kota besar. Kalau diperkecil, kita akan melihat Super Gugus Centaurus Hydra. Ribuan galaksi di peta tampak seperti titik-titik kecil. Zoom out sampai maksimal. Inilah alam semesta kita yang bisa diamati. Kita mengira alam semesta tanpa batas, tapi kita mungkin punya bukti bahwa alam semesta ada batasnya. Di sini, 10 miliar tahun cahaya jauhnya dari rumah kita. Meski kamu bepergian dengan kecepatan cahaya, perjalanan ke sana akan butuh waktu 2 kali lebih lama dibanding umur planet kita. Selama masa itu, matahari akan memudar atau meledak seperti supernova, menghancurkan seluruh tata surya kita. Dan kalau kamu bisa berumur sepanjang itu lalu kamu pulang, kamu tidak akan bisa melihat galaksi kita lagi. Galaksi kita sudah lama bertabrakan dengan Andromeda dan telah melebur menjadi satu objek kosmik besar. Untunglah pesawatmu bisa membelokkan ruang waktu, sehingga perjalanan ini hanya butuh waktu beberapa detik saja. Boom! Selamat, kamu sampai di tujuan, yaitu Eridanus Super Void. Sebagian ilmuwan percaya lokasi ini adalah bukti tabrakan alam semesta kita dengan objek cukup besar sehingga meninggalkan bekas seluas itu. Eridanus Super Void adalah ruang kosong dan dingin seluas 1 miliar tahun cahaya. Jika kamu membayangkan ruang hampa ini sebagai cangkir, maka cangkir itu paling tidak bisa menampung 10.000 galaksi. Dan ruang ini muncul setelah kecelakaan berskala raksasa. Objek yang menabrak alam semesta kita adalah alam semesta lain.
Ya, alam semesta lain mungkin saja ada. Bayangkan seluruh alam semesta kita sebagai gelembung raksasa yang berisi semua gugusan galaksi dalam alam semesta yang bisa diamati. Mungkin jumlah gelembung seperti itu tak terbatas dan mungkin saja terbentuk selama Big Bang. Alam semesta ini mungkin berbeda dengan alam semesta kita. Semesta itu mungkin punya galaksi dan nebula lain. Tapi gelembung-gelembung ini juga mungkin saja semesta paralel. Ini artinya kalau kamu lebih memilih sereal daripada oatmeal di pagi hari, di alam semesta lain mungkin kembaranmu akan memilih oatmeal. Tiap pilihan yang kamu ambil punya konsekuensi yang sama sekali berbeda di dunia paralel. Dan karena jumlah serta pilihannya tak terbatas, jumlah semesta paralel bisa tak terhingga. Jadi seperti gelembung biasa, alam semesta kita punya dinding di dekat Eridanus Super Void. Dahulu kala, sebuah gelembung lain melayang melewati gelembung kita. Saat saling mendekat, medan gravitasi keduanya mulai berinteraksi. Dinding batas kita mulai berubah bentuk dan tertarik ke arah alam semesta lain. Hal yang sama juga berlaku di seberang sana. Lalu dinding kedua alam semesta ini bersentuhan. Tapi saat gelembung bergerak, koneksi tadi mulai putus. Dan semesta lain mengoyak sepotong besar alam semesta kita. Ruang hampa dingin terbentuk di lokasi tabrakan. Dan itulah Eridanus Super Void. Masalahnya adalah alam semesta tampak sama bagi pengamat, dari manapun sudut pandangnya. Misalnya, bayangkan sebuah bola basket yang melayang di udara. Kalau kita letakkan seekor semut di atas bola itu dan menyuruhnya mencari ujung bola, semut akan mulai mengitarinya seraya membuat lingkaran dalam jumlah tak terbatas. Tapi lanskap di sekitar semut tidak akan berubah. Yang dilihatnya hanya ufuk yang melengkung. Itu karena bola tetap sama dari sudut pandang manapun. Hal yang sama terjadi saat kita mencoba menemukan tepian alam semesta kita. Itu karena kita membayangkan dunia dalam bentuk 3 dimensi dan pandangan kita terbatas. Misalnya, kamu melihat sebuah persegi 2 dimensi biasa. Jika kamu menambahkan kedalaman dan mengubah sudut pandang, tada, jadilah kubus. Jika kita bisa melihat alam semesta dalam bentuk 4 dimensi, sebuah persegi mungkin akan tampak sangat berbeda. Tapi mungkin kita bisa meninggalkan gelembung kita. Kunci bepergian ke alam semesta lain bisa jadi ada dalam lubang hitam. Lubang hitam adalah salah satu objek paling misterius di alam semesta. Bobotnya sangat berat sehingga tidak hanya membelokkan ruang, tapi juga waktu. Ini seolah kita meletakkan batu besar di atas jaring. Jaring akan mengendur dan makin kamu mendekati batu, makin dalam lengkungannya. Begitu berada dalam medan gravitasi lubang hitam, kamu tidak akan bisa meninggalkannya. Kita masih belum tahu apa sebenarnya yang berada di pusat lubang hitam. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa lubang putih juga ada. Secara teori, seharusnya lubang putih terbentuk bersama lubang hitam. Sesuai namanya, lubang putih sangat berlawanan dengan lubang hitam. Tidak ada yang bisa mendekati lubang putih. Saat ini belum ada data tentang objek seperti itu, tapi teori relativitas umum menyatakan lubang putih memang ada. Ada juga teori bahwa lubang hitam adalah lorong menuju alam semesta lain. Saat memasuki lubang hitam, kamu bisa keluar di sisi lain melalui horizon peristiwa lubang putih. Jadi kamu melewati perbatasan alam semesta dan mendapati dirimu berada di dunia yang sama sekali berbeda. Tapi kita mungkin punya bukti bahwa lubang putih itu ada. Di tahun 2006, para ilmuwan menemukan semburan energi di suatu tempat sejauh 1,6 miliar tahun cahaya dari bumi. Semburan ini unik, tidak seperti ledakan supernova atau menyatunya 2 lubang hitam. Beberapa astronom percaya itu adalah peristiwa lahirnya lubang putih. Tapi karena tidak stabil, semburan itu segera hancur. Proses ini serupa dengan peristiwa terbentuknya seluruh alam semesta, Big Bang. Maka, ilmuwan menamakannya Little Bang.